Salam pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Ini saya sekarang ada di Candi Mendut dan latar belakang saya itu adalah Candi Mendut. Nah, di dalam sejarah agama Buddha, Candi Mendut termasuk yang penting sekali karena setiap ada upacara besar mulai dari sini menuju ke Candi Borobudur. Sementara di samping itu adalah wiharanya. Baik, untuk selengkapnya nanti saya akan ceritakan sambil melihat candi itu detail per detailnya. Baik, selamat menikmati. Candi Mendut adalah sebuah candi bercorak Buddha. Candi yang terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini letaknya berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Reruntuhan Candi Mendut sebelum dibugar tahun 1880. Candi Mendut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Syailendra. Di dalam prasasti Karangtengah yang bertarik 824 Masehi disebutkan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Wenuwana yang artinya adalah hutan bambu. Oleh seorang ahli arkeologi Belanda bernama J.G. de Carparis, kata ini dihubungkan dengan Candi Mendut. Arsitektur candi. Bahan bangunan candi sebenarnya adalah batu bata yang ditutupi dengan batu alam. Bangunan ini terletak pada sebuah basement yang tinggi sehingga tampak lebih anggun dan kokoh. Tangga naik dan pintu masuk menghadap ke barat daya. Di atas basement terdapat lorong yang mengelilingi tubuh candi. Atapnya bertingkat 3 dan dihiasi dengan stupa-stupa kecil. Jumlah stupa-stupa kecil yang terpasang sekarang adalah 48 buah. Sedangkan tinggi bangunan adalah 26,4 meter. Nah, kita akan melihat hiasan yang ada di Candi Mendut. 3 arca di dalam Candi Mendut. Arca Dhyani Buddha Vairosana, Diapit Bodhisattva Avalokiteswara, dan Wajrapani. Hiasan yang terdapat pada Candi Mendut berupa hiasan yang berselang-seling, dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk kayangan berupa dewata, gandharwa, dan apsara atau bidadari, 2 ekor kera dan seekor garuda. Pada kedua tepi tangga terdapat relief-relief cerita Pancatantra dan Jataka. Hariti. Dinding candi dihiasi relief bodhisattva, di antaranya Avalokiteswara, Maitreya, Wajrapani, dan Manjusri. Pada dinding tubuh candi terdapat relief Kalpataru, 2 bidadari, Hariti atau seorang yaksi yang bertobat dan lalu mengikuti Buddha, dan Atawaka. Buddha dalam posisi Dharma Cakramudra. Di dalam induk candi terdapat arca Buddha besar berjumlah 3, yaitu Dhyani Buddha Vairosana dengan sikap tangan atau mudra Dharma Cakramudra. Di depan arca Buddha terdapat relief berbentuk roda dan diapit sepasang rusa, lambang Buddha. Di sebelah kiri terdapat arca Avalokiteswara atau Padmapani, dan sebelah kanan arca Wajrapani.
Pemirsa, relief. Nah, berikut ini penjelasan setiap detailnya. Bentuk yang sekarang memang tidak utuh lengkap, namun kita bisa membayangkan betapa indahnya bila semua relief itu masih lengkap. Pasti indah sekali. Relief yang pertama itu Brahmana dan seekor kepiting. Itu kisahnya. Pada relief ini terdapat lukisan cerita hewan atau fabel yang dikenal dari Pancatantra atau Jataka. Cerita lengkapnya adalah sebagai berikut. Maka adalah seorang Brahmana yang datang dari dunia bawah yang bernama Dwijeswara. Ia sangat sayang terhadap segala macam hewan. Maka berjalanlah dia untuk bersembahyang di gunung dan berjumpa dengan seekor kepiting di puncak gunung yang bernama Astapada. Lalu dibawalah di dalam pakaiannya. Kata sang Brahmana, "Ku bawanya ke sungai, sebab aku merasa kasihan." Maka ia pun berjalan dan berjumpa dengan sebuah balai peristirahatan di tepi sungai. Lalu dilepaslah si kepiting oleh sang Brahmana. Si Astapada merasa lega hatinya, sedangkan sang Brahmana beristirahat di balai-balai ini. Ia tidur dengan nikmat, hatinya nyaman. Di sisi lain adalah seekor ular yang berteman dengan seekor gagak dan merupakan ancaman bagi sang Brahmana. Kata ular kepada kawannya si gagak, "Jika ada orang datang kemari untuk tidur, ceritakan padaku, aku mangsanya." Si gagak melihat sang Brahmana tidur di balai-balai. Segeralah keluar si ular, katanya, "Aku ingin memangsa matanya, kawan." Begitulah perjanjian mereka. Si kepiting yang dibawa oleh sang Brahmana mendengar. Lalu kata si kepiting dalam hatinya, "Aduh, sungguh buruk kejahatan si gagak dan si ular. Sama-sama buruk kelakuannya." Maka terpikir olehnya bahwa si kepiting berhutang budi kepada sang Brahmana. Ia ingin melunasi hutangnya, maka pikirnya, "Ada siasatku. Aku akan berkawan dengan keduanya." Maka kata si kepiting, "Wahai kedua kawanku, akan kupanjangkan leher kalian, supaya lebih nikmat kalau kalian ingin memangsa sang Brahmana." Jawab mereka, "Aku setuju dengan usulmu, laksanakanlah dengan segera." Begitulah kata si gagak dan si ular keduanya. Kedua-duanya ikut menyerahkan leher mereka dan disupit di sisi sana dan sini oleh si kepiting, dan keduanya langsung putus seketika. Matilah si gagak dan si ular. Ada relief yang kedua, yaitu tentang angsa dan kura-kura. Pada relief ini terdapat lukisan cerita hewan atau fabel yang dikenal dari Pancatantra atau Jataka. Cerita lengkapnya disajikan ini, namun cerita yang disajikan ini agak berbeda versinya dengan lukisan di relief, tetapi isinya sama. Ada kura-kura bertempat tinggal di Danau Kumudowati. Danau itu sangat permai, banyak tunjungnya, beraneka warna, ada putih, merah, dan tunjung biru. Ada angsa jantan betina berkeliaran mencari makan di Danau Kumudowati yang asal airnya dari telaga Manasasara. Adapun nama angsa itu si Cakrangga, nama angsa jantan,
dan si Cakranggi nama angsa betina. Mereka itu bersama-sama tinggal di Telaga Kumudowati. Mereka sudah lamalah bersahabat dengan kura-kura. Si Durbudi nama si jantan, sedangkan si Kacapa nama si betina. Maka sudah hampir tibalah musim kemarau. Air di Danau Kumudowati semakin mengering. Kedua angsa itu, si Cakrangga dan si Cakranggi, lalu berpamitan kepada kawan mereka si kura-kura, si Durbudi dan si Kacapa. Katanya, "Wahai kawan, kami meminta diri pergi dari sini. Kami ingin pergi dari sini, sebab semakin mengering air di danau, apalagi menjelang musim kemarau. Tidak kuasalah kami jauh dari air. Itulah alasannya kami ingin terbang dari sini, mengungsi ke sebuah danau di pegunungan Himawan yang bernama Manasasana. Amat murni airnya, bening dan dalam. Tidak mengering walau musim kemarau sekalipun. Di sanalah tujuan kami, kawan." Begitulah kata si angsa. Maka si kura-kura pun menjawab, katanya, "Aduhai sahabat, sangat besar cinta kami kepada Anda. Sekarang Anda akan meninggalkan kami, berusaha untuk hidupmu sendiri. Bukankah keadaannya sama kami dengan Anda? Tidak bisa jauh dari air. Kemanapun Anda pergi, kami akan ikut dalam suka dan duka Anda. Inilah hasil persahabatan kami dengan kalian." Angsa menjawab, "Baiklah kura-kura, kami ada akal. Ini ada kayu, pagutlah olehmu tengah-tengahnya. Kami akan memagut ujungnya sana dan sini dengan istriku. Kuatlah kami nanti membawa terbang kamu. Hanya janganlah kendor Anda memagut, dan lagi jangan berbicara. Segala yang kita atasi selama kami menerbangkan Anda nanti, janganlah hendaknya Anda tegur juga. Jika ada yang bertanya, jangan pula dijawab. Itulah yang harus Anda lakukan. Jangan tidak mentaati kata-kata kami. Apabila Anda tidak mematuhi petunjuk kami, tak akan berhasil Anda sampai ke tujuan, akan berakhir mati." Maka demikianlah kata angsa. Lalu dipagutlah tengah-tengah kayu itu oleh si kura-kura. Ujung dan pangkalnya dipatuk oleh angsa, di sana dan di sini, laki bini, kanan kiri. Segera terbang dibawa oleh angsa, akan mengembara ke Telaga Manasasara, tempat tujuan yang diharapkannya. Telah jauh terbang mereka, sampailah di atas ladang Wilanggala. Maka adalah anjing jantan dan betina yang bernaung di bawah pohon mangga. Sinuhan nama si anjing jantan, si babian nama si anjing betina. Maka mendongalah si anjing betina melihat si angsa terbang, keduanya sama menerbangkan kura-kura. Lalu katanya, "Wahai bapak anakku, lihatlah, itu ada hal yang amat mustahil. Kura-kura yang diterbangkan oleh angsa sepasang." Lalu si anjing jantan menjawab, "Sungguh mustahil kata-katamu. Sejak kapan ada kura-kura yang dibawa terbang oleh angsa? Bukan kura-kura itu, tapi tai kerbau kering, sarang kura-kura. Oleh-oleh untuk anak angsa, begitulah adanya." Begitulah kata si anjing jantan. Terdengarlah kata-kata anjing itu oleh kura-kura. Marahlah batinnya, bergetarlah mulutnya, karena dianggap tai kerbau kering, sarang kura-kura. Maka mengangalah mulut si kura-kura,
lepas kayu yang dipagutnya, jatuhlah ke tanah, dan lalu dimakan oleh anjing jantan dan anjing betina. Si angsa malu, tidak dipatuhi nasihatnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan melayang ke danau Manasasara. Itu adalah cerita relief yang kedua. Sementara itu ada relief yang ketiga tentang Dharma Budi dan Dusta Budi. Cerita ini mengenai dua orang sahabat anak para saudagar. Suatu hari Dharma Budi menemukan uang dan bercerita kepada kawannya Dusta Budi. Lalu mereka berdua menyembunyikan uang ini di bawah sebuah pohon. Setiap kali mereka membutuhkan uang, Dharma Budi mengambil sebagian dan membagi secara adil. Tetapi Dusta Budi tidak puas dan suatu hari mengambil semua uang yang tersisa. Lalu ia menuduh Dharma Budi dan menyeretnya ke pengadilan. Tetapi akhirnya Dusta Budi ketahuan dan dihukum. Itu adalah relief yang ketiga. Kalau ditelusuri lagi ada relief yang keempat, dua burung betet yang berbeda. Relief ini melukiskan cerita dua burung betet bersaudara, namun berbeda kelakuannya karena yang satu dididik oleh seorang penyamun, sedangkan yang satu dididik oleh seorang pendeta. Nah, silahkan untuk detailnya teman-teman yang di luar Jawa Tengah silahkan berkunjung ke Candi Mendut untuk nanti melihat secara detail-detailnya yang diceritakan ini. Sangat menarik. Nanti di sana teman-teman bisa berfotoria, juga punya dokumentasi bahwa pernah mengadakan piknik ke Candi Mendut dan sebagainya, dan sekitarnya nanti ada Candi Borobudur dan sebagainya. Nah, lalu di dekat itu ada wihara, jadi biara Buddha di sana. Di sana ada arca Buddha sumbangan Jepang. Namanya biara, tentu mungkin pendidikan calon biksu ya. Tapi silahkan untuk nanti bisa datang dan boleh wawancara juga, ngobrol dengan mereka. Asal waktunya memang tepat ya waktunya. Persis di sebelah Candi Mendut terdapat wihara Buddha Mendut. Nah, wihara ini dulunya adalah sebuah biara Katolik yang kemudian tanahnya dibagi-bagi kepada rakyat pada tahun 1950-an. Lalu tanah-tanah rakyat ini dibeli oleh sebuah yayasan Buddha dan di atasnya dibangun wihara. Dalam wihara itu terdapat asrama, tempat ibadah, taman, dan beberapa patung Buddha. Beberapa di antaranya adalah sumbangan dari Jepang. Nah, silakan kalau misalnya bisa datang, menarik sekali. Kita bisa masuk, bisa menonton apa yang ada di sana. Ada pohon Bodhi yang tempat untuk bertapa Sang Buddha. Juga ada patungnya Sang Buddha lagi bersemedi. Semedinya pun tidur waktu itu. Nah, silakan bisa dikunjungi ke Jawa Tengah. Boleh bertanya di info di bawah video ini, boleh komentar. Nah, para pemirsa, demikianlah sekilas info ini, dan Anda bisa membacanya secara lengkap dalam website Wikipedia. Juga cari di googling silahkan informasi mengenai Candi Mendut. Banyak misteri yang belum terungkap sampai sekarang ini. Mungkin kalau pemirsa bisa datang ke sini, bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Anda, ya silahkan. Saya kira supaya videonya tidak terlalu panjang, cukup sekian dulu. Saya tunggu komentar di bawah video ini. Salam sehat.